Sebelum kita mencari tahu bagaimana kacamata psikologi melihat kasus prostitusi online ini yang melibatkan seorang artis, saya ingin kembali ke Pak Riko dulu. Pak Riko, tadi dikatakan bahwa HH ini sudah menjalankan praktek seperti ini selama 1 tahun. Benar seperti itu? Sudah terlibat dalam kasus apa saja mungkin? Bagaimana pandangan dari Pak Riko, mungkin ada informasinya? Jadi sesaat setelah diamankan, yang bersangkutan menyampaikan ke kita bahwa dia melakukan kegiatan seperti ini sudah sekitar 1 tahun. Itu penjelasan awal dari dia. Selama 1 tahun itu di mana saja lokasi transaksinya, Pak? Apakah kebanyakan di Medan atau mungkin sejumlah daerah di tanah air? Dia menyampaikan di jumlah daerah, tapi paling banyak di Jakarta. Nah, lalu ada informasi dari HH dari mana ia mendapatkan pelanggannya begitu? Nah, itu yang sedang kita dalami. Pak, dalam melakukan transaksi bisnis prostitusinya, apakah HH ini selalu memiliki penghubung yang berbeda untuk menghubungkan antara dirinya dengan klien-kliennya, atau ya selalu menggunakan penghubung yang sama? Menurut pengakuannya, ada beberapa temannya yang menghubungkan dia. Jadi bukan satu. Temannya ini siapa, Pak? Beberapa temannya ini profesinya apa? Yang dia sebutkan kemarin itu salah satunya adalah fotografer yang berkaitan dengan kejadian kemarin. Itu yang menghubungkan adalah fotografer dari Jakarta. Pak Riko, kalau dari hasil pemeriksaan sejauh ini, apakah HH ini masuk dalam satu jaringan bisnis seperti ini yang cukup besar, atau memang dia hanya tunggal saja? Itu yang sementara masih kita dalami, belum bisa kita sampaikan sekarang. Pak, tadi itu cukup menarik. Bapak mengatakan bahwa 1 kali transaksi atau mungkin dikatakan di HH ini diamankan ada sekitar 20 juta rupiah, Pak, untuk kemungkinan untuk transaksi kemarin di Medan, Sumatera Utara. Nah, dari pengakuan HH ini mendapatkan berapa persen, Pak, dari 20 juta rupiah itu, Pak? Menurut keterangan dia, 20 juta itu untuk dia, langsung ke rekening atas nama HH. Seperti itu. Oke. Pernahkah HH melakukan bisnis seperti ini tanpa adanya penghubung? Itu yang sedang kita dalami, karena menurut pengakuannya dia juga langsung berhubungan dengan pelanggan-pelanggannya. Istilah dia seperti itu. Dari pengakuan HH, Pak, ini kan sudah selama 1 tahun menjalankan bisnis prostitusi ini. Siapa yang pertama kali memperkenalkan bisnis haram ini kepada HH, Pak? Itu belum sampai ke situ kita. Nanti dari hasil pemeriksaan akan kita sampaikan perkembangannya. Apakah ada modus tertentu yang ia lakukan untuk bisa menarik dari para pelanggannya ini begitu? Kita belum sampai ke situ. Oke. Baik. Sekarang saya ingin ke Mbak Elizabeth. Mbak Elizabeth, ini cukup menarik tadi disampaikan oleh Bang Muammar. Kebanyakan di antara mereka adalah selebriti yang kurang terkenal begitu. Beberapa di antaranya juga selebgram. Kemudian juga nominal yang tidak kecil. Secara psikologi, Anda melihatnya fenomena apa ini yang terjadi dengan para selebriti-selebriti yang tampaknya gampang sekali untuk mendapatkan uang dengan cara memilih jalan seperti ini? Jadi kalau aku saya dengar miris banget, karena usianya itu banyak kan sekarang ini belia itu bisa dari 19, 20, 21, 22 itu masih masuk usia muda belia. Nah, biasanya dari semua faktor pemicu yang dari secara psikologis kenapa seseorang bisa jatuh dalam prostitusi seperti MK bilang melalui ekonomi, tapi banyak juga mengenai masalah disfungsi keluarganya. Jadi biasanya mereka ada yang kabur dari rumah, pernah dilecehkan sama orang tua, ya, atau ditampar, dipukul, ada kekerasan rumah tangga, kabur, ya, atau juga punya masa remaja kelam, maksudnya akibat pergaulan tuh sudah rusak dari zaman masih misalnya SMP atau SMA, pola asuh yang nggak benar. Pola asuh nggak benar tuh maksudnya orang tuanya tahu dan diizinkan.
Nah, jadi masalah semua disfungsi keluarga biasanya cikal bakalnya membuat anak remaja, apalagi dia cantik, belia, masuk pasti banyak dari antaranya itu lari ke prostitusi. Ya, tadi mungkin cikal bakal mungkin memang berasal dari latar belakang begitu, ada cikal bakal. Tapi mungkin ada pemicunya yang mungkin dia membuat dia langsung memutuskan, oke, saya akan memutuskan untuk masuk. Biasanya apa pemicu itu? Pergaulan juga sama terjebak. Jadi ada juga yang memang nggak minta tapi ditawari begitu. Jadi mungkin kayak ada scouting gitu ya kan, kalau ada model scouting, oh ini bisa ditawari, artinya terjebak dalam situasi tanpa dia sadari dan ikut haluan itu, atau juga memang dia yang memang ingin gitu. Akibatnya tadi MK bilang mungkin karena pergaulannya dan gaya hidup yang membuat dia memutuskan dengan sadar bahwa ini jalan yang dipilih. Artinya kalau ia memutuskan ini dengan sadar, bisa dikatakan ini gangguan psikologi juga dong? Enggak juga. Enggak, ya? Kenapa? Karena itu adalah bisa juga dikarenakan masa remajanya bisa juga udah kelam. Siapa tahu mungkin prostitusi sudah pernah ada dari zaman waktu misalnya beberapa wanita ini pada saat remaja mungkin, jadi sebagai suatu habituasi kebiasaan juga gitu. Jadi kita nggak pernah tahu. Perlu juga Pak Kapolres ini memeriksa atau bertanya kenapa dia bisa masuk ke dalam dunia prostitusi ini. Itu perlu sih. Oke. Nah, saya ingin ke Bang MK dulu. Biasanya orang-orang yang terjebak seperti ini karena apa? Apakah karena memang tuntutan gaya hidup atau bagaimana, Bang? Kalau menurut pengamatan Anda, mengerti sekali seluk-beluk dunia selebritis? Tergantung dia dari mana gitu. Jadi gini, kalau prostitusi yang memang kebanyakan dia bisa melibatkan orang-orang daerah, berarti kan memang faktor ekonomi menjadi nomor satu gitu. Nah, kalau di perkotaan kemudian dia menjadi apa ya? Udah semacam ada dua sisi gitu, bahwa ya ekonomi itu tadinya awalnya, tapi ekonomi yang tidak untuk memenuhi kebutuhan pokok gitu, tapi untuk memenuhi gaya hidup, karena misalnya orang yang punya portfolio cantik gitu, punya portfolio cantik, kemudian ada punya media untuk kemudian membranding, ya apalagi itu yang paling gampang, yang membuat kemudian banyak dari mereka yang memang mencemburkan diri untuk masuk ke jaringan prostitusi online. Nah, soal jaringan tadi sebenarnya kan gini, dia menjadi jaringan ketika misalnya dia ada yang koordinir kan gitu, di bawah germo gitu kan. Nah, kebanyakan yang terjadi di kalangan prostitusi skuter ini, ada yang memang beberapa yang kemudian dia mengelompokkan diri di bawah dalam tanda kutip manajemen gitu ya, di bawah tanda kutip, tapi papi atau mami sebenarnya gitu. Nah, ada juga yang kemudian dia istilahnya yang dia one woman show. Jadi praktis dia menjual dirinya sendiri dan ya kemana-mana. Ada istilah yang paling populer itu adalah bagaimana kemudian para yang one man show ini kebanyakan kemudian dia melakukan namanya window shopping ke beberapa wilayah-wilayah yang memang dia menjadi tempat berkumpulnya para pria-pria yang memang berduit gitu, misalnya ke klub yang memang ke klub gitu kan, banyak kan gitu. Biasanya juga datingnya juga ada namanya date point itu, biasanya juga ketemunya di tempat-tempat dari dinner sampai kemudian clubbing bareng kan gitu, dan itu yang terjadi gitu. Dan jumlahnya lagi-lagi saya harus bilang ini nggak sedikit. Kalau kasus Bendan kalau cuma satu ya itu sedikit, artinya pasti nanti kalau mau diteliti lebih jauh deretannya bakal panjang, karena memang tidak hanya 1, 2, 3 atau belasan, tapi juga ratusan orang-orang yang kemudian mencemplungkan diri di bisnis ini gitu. Baik, oke, terima kasih Bang MK. Saya terakhir ingin ke Pak Riko lagi. Pak Riko, kami ingin mengetahui kapan kemudian ada penetapan tersangka dalam kasus ini. Jadi saat ini yang bersangkutan sedang kita laksanakan pemeriksaan kesehatan, termasuk tes COVID, dan rencana nanti langsung malam ini kita lanjutkan untuk gelar perkara untuk menentukan langkah kami selanjutnya. Oke, dalam waktu dekat artinya ya. Terima kasih Pak Riko, Bang MK, dan juga Mbak Lizzy sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang, dan kita akan tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih, selamat sore semuanya.